Assalamualaikum Bu Hestri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Bapak. Sehat, Monik. Anak pada sehat. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita
mulai lagi acara perkuliahan pada kesempatan pertemuan ke-14 hari Senin tanggal 28 Juni 2021 yang akan membahas terkait dengan topik abrasi dan konsep fajar serta senja. Saya share dulu ya materi hari ini. Untuk bahan yang Bapak sampaikan sudah ada yang lihat belum? Bagaimana materi yang kemarin? Sudah belum? Halo? Iya, Pak. Yang materi Bapak kirim, materinya sudah dilihat sama YouTube-nya? Sudah? Kalau YouTube udah, Pak. Oh gitu. Coba nanti kita bahas yang Bapak berikan materi ke-14 ya. Saya coba dulu share screen. Sudah kelihatan, Pak Siti? Udah, Pak. Sudah ya? Baik. Sebelum kita mulai, biasa kita harus membaca surat yang ada di Al-Quran. Yakni surat Yasin. Coba bacakan Siti, surat Yasin ayat 37. Ayat 37. Ayat 37 ya, Pak? Ya, betul, surat Yasin ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar fa idahum mud'imun. Artinya, Pak? Boleh? Dan artinya, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Shadaqallahul azim. Tolong Munik baca surat Yasin ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Bapak nggak kelihatan, sebentar saya searching dulu ya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Sesi lanjutkan sesi ayat 39. Yasin surat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Iza yanahana zunatura maqawani mizzazaku dakhanatani yaqo. Artinya, terjemahannya, Mbak. Mbak Sesi, terjemahannya. Mbak Sesi, terjemahannya. Keputus. Monik terjemahannya, Mbak. Tolong, Mbak. Saya mungkin putus. Ayat ke-39 terjemahannya. Halo? Iya, Pak. Bentar saya searching dulu. Artinya, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan surat Yasin ayat 40. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Las-samsu yambagilah antudikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Sadaqallahul azim. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Masing-masing dari matahari, rembulan, malam dan siang memiliki waktu yang telah Allah Ta'ala tetapkan yang tidak mereka lampaui. Maka tidak mungkin matahari menyusul rembulan lalu ia menghapus cahayanya atau orbit berputarnya berubah. Malam juga tidak mungkin mendahului siang. Lalu siang masuk ke dalam malam padahal malam belum habis. Masing-masing dari matahari, rembulan, bintang-bintang memiliki garis edar sendiri-sendiri yang padanya mereka berjalan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kira-kira anak-anak dari ayat 37 sampai 40, siapa yang bisa menafsirkannya terhadap materi kita hari ini, Mbak?
Silakan yang mau komentar. Dari surat yang tercantum di dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 37 sampai 40, yang berkaitan dengan abrasi, fajar, dan senja. Siapa yang bisa memberi komentar? Ini salah satu yang akan saya jadikan bahan UAS loh. Tidak bisa jawab? Komentar aja, nanti kalau memang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Ayo anak-anak. Iya Pak, Silakan. saya coba Ya. ini ya Pak ya. Ya, Reza. Nafsir. Iya, bahwa misalnya surat Yasin tadi pada ayat-ayat yang telah dibacakan itu mempunyai makna bahwa matahari, bulan, dan benda-benda langitnya sudah diatur rotasinya sesuai pada porosnya, sehingga tidak ada siang pada malam hari dan begitu juga sebaliknya tidak ada malam di siang hari. Itu saja Pak yang bisa saya Pak. Bagus ya, tadi tambahkan lagi beredar pada porosnya dan garis edarnya, Mas. Jadi pada saat dia itu berputar tidak terjadi benturan atau disebut dengan collision, tabrakan segala macam. Ya kan, bulan ke bumi dia berputar, selain berputar rotasi sendiri, juga dia mengelilingi bumi. Begitu juga dari kedua benda itu, selain dia rotasi sendiri, juga mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi. Sehingga antara malam kemudian siang terjadi, dan kita juga bisa menghitung untuk ibadah, ya kan? Ibadah kita 5 waktu. Kita juga bicara masalah hari per hari, ada tanggal segala macam, ya. Silakan, ada yang mau nambahkan? Bapak izin menambahkan. Silakan. Ya, dari yang saya tangkap dari surat Yasin dari mulai ayat 37 itu mengenai ini dalam Al-Quran ini sudah ada bahwa Allah ini menjelaskan bukti tentang kekuasaannya, sekaligus dalam saintifik itu dia meletakkan dasar-dasar bagi ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu falak, Pak. Terus ada lagi? Di situ bisa menjelaskan bahwa bagaimana terjadinya siang dan malam. Kemudian itu Pak, itu saja terjadinya siang dan malam secara silih berganti. Ya. Kemudian apa kira-kira komentar kamu, Wisnu Aditya Subhan, dengan 4 ayat yang tadi kita baca terkait materi pertemuan ke-14? Silakan. Satu materi sendiri nih, satu soal nanti. Wisnu. Wisnu ada di tempat? Wisnu Aditya. Ada Pak, ada. Ya, silakan dijawab.
orang kayak PUD kon Joko betul tanggapi kami Pak jadi kalau mungkin dijamin gubernur mana apa mau Aditya Ramadan dulu, nanti baru Wisnu kalau sudah. Tidak. Iya, Pak. Ya. Ini yang ayat 37 ya, Pak? 37 sampai 40 terkait dengan materi kita hari ini. Untuk ayat 37 itu meletakkan dasar-dasar bagi ilmu pengetahuan alam dan ilmu falak. Terjadinya siang dan malam itu karena bergeraknya tata surya, terutama bumi dan matahari. Sehingga bagian muka bumi yang terkena cahaya matahari mengalami siang, dan bagian yang tidak terkena cahaya matahari mengalami malam. Ya. Seperti itu, Pak. Baik. Bagas Ramadana. Silahkan. Iya, Pak. Komentar kamu terkait dengan 4 ayat di surat Yasin yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Silakan jawab, Bagas. Ayat berapa ya, Pak? Ayat Tadi 37 boleh, ayat 40 boleh, nggak apa-apa. Oh, belum ini, belum ngikutin. Iya, tadi saya masih kelas Patri, Pak. Jadi saya baru gabung. Oke, Wisnu aja dulu. Wisnu, silakan Wisnu. Kalau sudah siap, Pak dijawab. Masih sibuk Wisnu? Rega deh, Rega. Coba Rega. Iya, Pak. Jadi surah Yasin ayat 37 itu membahas tentang pergantian siang dan malam. Ya. Itu saja. Itu saja. Iya. Oke, Santi coba ayat 40 keterkaitannya. Ya, Pak. Bentar, Pak. Halo Pak, cek. Yuk Wisnu mau jawab duluan sebelum Santi, silakan. Mas. Ya Pak, baik. Ya. Kalau dari saya sendiri itu yang saya dapat itu ialah bahwa matahari dan bulan itu berjalan di tempat di peredarannya masing-masing, Pak. Jadi yang bergerak itu bumi, sehingga terciptalah siang dan malam, Pak. Gitu. Ya. Dan matahari sendiri bergerak apa diam, Mas? Diam. Karena di sini matahari berjalan di tempat peredarannya. Siapa yang menyatakan bahwa matahari sendiri diam? Ada lagi teman kamu? Ada teman kamu yang lain menyatakan bahwa matahari tetap diam? Tidak bergerak? Ada, Pak. Yang ayat 40 itu matahari tidak mungkin mengikuti peredaran bulan sehingga muncul bersama di malam hari, Pak. Betul, tapi artinya tetap matahari juga bergerak pada garis edarnya. Sehingga dikatakan bahwa garis edar itu disebut dengan gerak semu matahari. Jadi tetap matahari itu tidak diam, tapi bergerak juga. Berputar, kemudian bergerak, tapi tidak mengelilingi bumi. Itu adalah pandangan geosentris. Kalau pandangan heliosentris, semua benda di luar angkasa bergerak. Ya, ingatkan itu, semua planet, semua galaksi bergerak. Tidak ada yang diam. Supernova juga bergerak.
kemudian juga semua planet bergerak, semua, tidak ada yang diam, ya. Itu ingat itu. Jadi kita mengatakan bahwa semua benda-benda yang disebut dengan benda langit itu yang banyak macam-macam asteroid segala macam itu bergerak. Ingat ya, itu kita camkan. Itulah kekuasaan Allah di situ, ya. Tolong Santi jawab. Tadi udah belum? Ya, Pak. Jadi ayat 40 itu kan menjelaskan matahari tidak akan dapat mendahului bulan dan tidak juga dapat mendahului siang. Jadi maksudnya itu keduanya itu tidak dapat mendahului dan tidak pula dapat mengambil bagian lain. Ya. Ya, jadi sesuai porsinya gitu, Pak. Porsi-porsi ya. Artinya semua pergerakannya ada garis edarnya, Mbak, ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Tolong open kamera dulu. Bapak mau shoot foto semua yang hadir hari ini. Ya. Pertemuan ke-14, tolong open kamera. Hitung. Sudah, Reza tolong buka, Nia buka dulu, Irfan, Maulana, Ana, Muhammad Ivan, Tasani buka. 1, 2, 3. Saya ulang lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita lanjut dengan materi yang Bapak akan share screen. Biasa nanti kalau misalkan terputus, kita lanjutkan pada sesi kedua. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai abrasi dan konsep fajar serta senja. Kita tahu fajar adalah pada saat matahari itu terbit di ufuk timur dan senja pada saat matahari itu berada pada posisi di bagian barat. Jadi masuk kepada wilayah peraduannya, ya. Siapa yang pernah mengunjungi Dieng? Kita mengejar dengan waktu untuk melihat matahari terbit. Ya, kalau sudah kalian ke sana itu sangat bagus ya, sama seperti di Bromo. Ya. Tapi sebelum itu kita akan coba perhatikan ada seorang ulama Islam kita yang pertama sekali bahwa dia membuat suatu buku ya yang menjadi rujukan sampai saat ini. Banyak teori terkait ilmu optik yang dicetuskannya. Salah satunya penelitian tentang cahaya ya. Coba kalau tidak ada cahaya kita tidak bisa melihat ya kan lingkungan, ya kan planet-planet yang saat ini kita sekarang pelajari. Ulama Islam itu adalah Ibnu Al-Haytham, lahir 965 Masehi di Irak, ya. Merupakan orang pertama yang menemukan juga menulis data penting mengenai cahaya. Kabarnya sekitar 200 buku sudah ditulisnya. Sayangnya tinggal sedikit karyanya yang tersisa. Salah satu karya monumentalnya yaitu Kitab Al-Mahadir pun tidak jelas keberadaannya. Lanjutnya, ini dia karya beliau, ya, Kitab Al-Manazir yang kemudian disadur oleh bangsa Eropa menjadi buku menceritakan tentang optik, Book of Optic, ya. Nah, kalau tidak ditemukan pertama oleh Ibnu Al-Haytham, kita tidak bisa mengetahui, ya kan, ini apa, kemudian ini apa, ini galaksi apa, segala macam, ya. Nah, juga kamu nanti bisa perhatikan ini. Bapak share juga di grup, kamu cari mana yang namanya Andromeda, yang namanya MM31, mana yang disebut dengan Pinwheel Galaxy, segala macam dari ini semua, ya. Tuh. Berawal dari kisah optik tadi yang menemukan awal mengenai cahaya, sehingga perjalanan antar waktu dari satu planet ke planet lain kita sebut dengan light years, tahun cahaya, ya. Dan
Einstein juga menciptakan dengan suatu monumental teori relativitas, ya kan? Di mana energi itu merupakan fungsi dari MC, ya kan? Kuadrat ya. Di mana antara massa dan kecepatan cahaya. Apa itu abrasi? Dalam ilmu astronomi, perpindahan semu dalam posisi sebuah benda angkasa yang disebabkan oleh kombinasi kecepatan cahaya dan perpindahan semu sebuah pengintai pada permukaan bumi, ya. Arti abrasi adalah penyimpangan dari yang normal, pembiasan cahaya tidak seragam sehingga cahaya bayangan tampak berubah bentuk. Abrasi cahaya dikarenakan perputaran bumi pada sumbunya yang disebut dengan abrasi harian. Sedangkan revolusi bumi mengenai matahari disebut dengan abrasi tahunan. Dalam ilmu optik, kesalahan dari sebuah sistem optik untuk membawa seluruh cahaya yang didapatkan dari objek titik ke satu poin bayangan atau ke sebuah posisi geometrik yang ditentukan. Nah, ayat-ayat yang tadi kalian baca itu, ini tertera di sini tuh, perputaran bumi pada sumbunya. Ya, ingat tadi, ya, Wahyu, ya Wisnu, bahwa matahari tidak diam di tempat. Ya, ingat itu. Ya, semua benda di luar angkasa di alam semesta itu bergerak, ya, baik pada posisinya mengikuti dari garis edar dari matahari seperti garis ekliptika, itu garis edarnya, ya kan? Kalau bintang di ekuatornya. Ingat, ya. Coba Aditya Ramadan bacakan sebelah kanan arti abrasi. Masih di halaman ini. Yang sebelah kanan ya, Pak? Betul. Abrasi. Abrasi adalah kelainan bentuk bayangan yang dihasilkan oleh lensa atau cermin. Suatu kesalahan dalam sistem optis sehingga bayangan yang terjadi tidak sama dengan bendanya. 2. Macam abrasi. Yang pertama yaitu abrasi sferis adalah pembiasan cahaya yang berbeda panjang gelombang pada titik fokus yang berbeda. Prinsip dasar terjadinya abrasi kromatis oleh karena fokus lensa berbeda-beda untuk tiap warna. Akibatnya, bayangan yang terbentuk akan tampak berbagai jarak dari lensa. Abrasi kromatik timbul akibat perbedaan indeks bias lensa untuk panjang gelombang cahaya yang berbeda. Baik, terima kasih. Jadi ingat ya, pelajaran mengenai optik, ada lensa, ada cahaya, ya kan? Kemudian juga di situ ada titik sumbu pusat daripada cahaya itu, ya, segala macam. Ya, artinya bahwa kalau tidak ditemukan oleh Ibnu Al-Haytham, sampai saat ini kita mungkin belum tahu yang namanya planet yang ada itu. Apakah Venus, Jupiter, segala macam. Karena planet itu tidak memiliki cahaya sendiri. Ya, yang memiliki cahaya adalah bintang, seperti matahari itu bintang dia. Jadi ada suatu benda yang mengeluarkan cahaya, itu kita sebut bintang. Tapi kalau dia tidak memiliki cahaya, seperti bumi, ya kan, seperti Venus segala macam. Dan kita tidak bisa menyaksikannya dengan mata kita sendiri. Jadi artinya dengan temuan Ibnu Al-Haytham seperti ini gambar mata nih, Mas. Mana yang kita bisa terima, ya kan, mengenai sinar-sinar itu, gelap, terang, itu dari sini semua. Jadi jagalah mata kalian, gitu, ya. Baik, pelajari dulu bahan yang dari Bapak, ya. Kita stop sebentar, ya. Nanti Bapak lanjutkan. Ya, sebelum putus, Bapak cari dulu bahan dari Ibnu Al-Haytham, ada videonya. Bapak cari sebentar ya. Jadi sebelum diputus oleh Zoom, ya, ada beberapa menit Bapak cari sebentar.
Ingatkan anak-anak untuk pertemuan kita terakhir, kalian harus membuka nanti World Wide Telescope ya. Ada juga Bapak share di grup. Coba kamu lihat di internet itu. Tentang wahana luar angkasa. Maaf Pak. Ya, silakan. Boleh izin bertanya nggak Pak? Silakan. Yang dimaksud dengan perpindahan semu itu bagaimana ya Pak? Perpindahan semu dalam posisi sebuah benda. Jadi seperti ini Mas. Sebenarnya matahari itu tidak mengelilingi planet-planet seperti bumi. Yang mengelilingi matahari adalah planet-planet itu sendiri yang 8 itu. Planet internal yang planet kecil, ya, maksudnya kecil melebihi daripada Pluto ya, dan planet yang besar seperti Jupiter, Venus. Yang mengelilingi matahari adalah kita, bumi ini. Jadi dia tetap bergerak sendiri, ya kan? Tapi karena kalau kita lihat sekarang ada pengertian 23 Maret itu posisinya di ekuator matahari. Pada tanggal 21 Juni dia di garis balik utara matahari. Nah, artinya itu gak bergeraknya semu, Mas. Padahal yang bergerak secara real ya kan planetnya gitu. Dianya tetap tidak bergerak mengelilingi bumi. Kalau dulu kan pandangan geosentris begitu. Nah, karena ada revolusi bahwa yang mengelilingi matahari adalah kita, planet kita, ya kan? Itu disebut pandangan heliosentris. Artinya gerak semu, Mas. Sekonyong-konyong. Sama seperti Mas Wisnu, kalau di dalam kereta cepat ya, kok kayaknya pohon-pohon itu pada bergerak. Padahal yang bergerak tuh kita, Mas, di dalam kereta. Itu makanya disebut teori relativitas Einstein. Paham?